Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Jadi ini saya yang ketiga nih. Konten saya yang ketiga nih. Tetap ini dari langit, ini kabar dari langit terus semuanya, nggak ada ilmu saya, nggak ada ilmu yang saya tuntut ke orang dunia, nggak ada. Ini dari langit, langsung ke hati saya itu. Tapi sebelum saya melanjutkan ini, saya ngomong dulu ini. Ini mana tahu ya, segala macam suuzon, fitnah, ini bagaimana ini orangnya. Saya ini tidak ada kepentingan apa-apa sama orang dunia, gak ada. Dalam membuat konten ini. Itu serang nih, saya ngomong nih, saya ini bukan orang partai, bukan orang politik. Saya ini bukan orang ormas, enggak. Maupun ormas Islam, mau ormas kebangsaan, tidak. Saya hanya kesendirian, bebas namanya. Nggak ada saya masuk ini segala macam. Ini saya sampaikan kepentingan saya cuma dari orang, tugas dari orang langit ke saya untuk menyampaikan kabar-kabar dari langit maksudnya. Kalau nggak saya sampaikan, bilangnya kalau nggak kamu sampaikan, bilangnya kamu yang akan menanggung dosa umat Islam yang ada di akhir zaman ini semuanya, bilangnya. Itu tanggung jawab saya dulu. Itu di hati berkata itu. Di hati. Di hati saya berkata. Kenapa di hati? Saya tidak pernah berjumpa dengan orang langit secara lahirnya. Nggak ada itu. Nggak ada. Jangan bertemu dengan waliullah nih. Salam dengan pakai jubah. Nggak ada saya itu. Nggak ada. Atau orang langit yang kelasnya ini. Dia datang semuanya dalam bentuk rupa. Nggak ada saya itu. Saya cuma di hati saya ini berkata dia. Di hati saya ini. Bagus kita ngomong terus terang aja ini, mah. Memang ini belum pernah dibahas oleh orang-orang walaupun di tahap awal pernah dibahas, dengan di tahap akhir juga nggak ada. Nggak ada pernah dibahas. Ini pembahasan cuma di tahap akhir, orang langit memberi kabar. Jadi dibilang orang langit, tugas kamu cuma menyampaikan doang maksudnya. Nyampein doang, harus kamu sampaikan bilangnya. Tugas saya dibilangnya cuma tugas menyampaikan, mau terima nggak terima orang atau orang yang berdebat atau tanggapannya macam-macam, itu bukan urusan Anda. Dia bilang kepada saya, bukan urusan Anda. Pokok kamu ngomong aja, sampaikan ini kabar di langit. Maka saya nih, maka udah saya bilang nih, saya ini bergelar orang bodoh, yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Dan saya juga orang hina, yang sangat hina, paling hina di dunia di hadapan Allah. Di hadapan Allah, di hadapan manusia nggak mau saya. Apa urusannya dengan manusia? Kita sama-sama lahir tidak bawa apa-apa. Cuma di hadapan Allah. Tegas-tegas. Ini masuk jihad ini. Omong ini termasuk jihad. Jihad cuma zikir, omongan gitu. Omongan. Jadi saya ini buat konten dia bukan dalam masalah ekonomi, enggak. Boleh, banyak orang membaca ini. Baca, mau nggak? Nggak ada urusan saya. Itu urusan orang lain, nggak ada urusan saya. Nampak ini saya diperintah menyampaikan. Kalau ngomong secara nggak melalui, saya sudah ngomong di sini. Saya tinggal di Karam Batu Serang, saya bilang nih. Perumahan Tomon, jelas saya ini. Saya nggak ada yang tutupi, nggak ada. Di Perumahan Tomon
Desa Keramat Watu, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Gak ada yang tutup-tutupin. Jelas nih, mah. Gak ada. Ini saya tinggal di sini nih sekarang. Memang dapat di saya dulu dari kampung kelahiran saya di Sumatera Barat. Maksudnya di awalnya, maksudnya dari saya berumur 20 tahun. Saya kelahiran 1968. Pendidikan saya ulang-ulang, pendidikan saya tidak pernah masuk pesantren atau ibtidaiyah, aliyah, segala macam tidak. Saya pendidikan saya umum SD, SMP, SMA. Lagi pula orang tua saya bukan keturunan kiai, bukan keturunan ustadz. Jelas-jelas nih ngomong kita jelas ya. Bukan apa segala macam. Jadi saya ini bukanlah keturunan orang-orang yang istilahnya menuntut agama secara apa namanya itu, secara ada itunya jenjang-jenjang. Saya enggak. Maka saya bilang saya ini cuma mengaji kampung, alif, ba, ta, sa itu dulu. Atau meningkat, alif dua tean, alif bawain, alif depan an, in, on, terus tingkat lagi. Disambung lagi apa? Tuh baru kayak Al-Quran. Ya Al-Quran ya membaca aja gitu. Membaca aja, kok pandai membaca aja lah itu ilmu saya. Saya nggak pernah belajar ini macam, nggak ada. Saya juga tidak ada kepentingan dalam menyampaikan ini, khusus terang. Mau kepentingan ekonomi, saya sudah bersyukur hidup saya ini. Ya makan sarapan pagi, siang, malam saya sudah bersyukur. Anak saya 4. Memang istri saya guru PNS, mengajar di SMP Keramat Watu. Jelas-jelas saya ngomong nih, boleh jelas persoalannya. Kalau masalah fitnah tuduh-tuduhan kepada saya, udah banyak deh mah. Tapi orang lain bilang ikhlasin, karena dia tidak tahu, dia tidak paham. Dia tidak tahu dan tidak paham. Nggak tahu dia pemahamannya. Apa yang dikatakan akhir zaman tuh maksudnya. Nggak tahu dia. Kalau pindah orang nggak ada lagi. Ibaratnya nggak apa lagi, apa namanya. Apa itu yang dinamakan fitnah dajjal tuh maksudnya. Maksudnya dari orang ke tubuh orang ini masuk dia untuk berpindah, menyerang itu. Saya dulu macam-macam, tiap apa kejadian saya yang tuduh kejadian buruk. Masalah apa saja saya yang disalah-salahin. Padahal sebelum saya ada di sini ada nggak kejadian di daerah? Atau sebelum saya lahir kan udah ada. Itu termasuk rukun iman, kadar baik dan kadar buruk. Apalagi kalau Anda nggak mau yang baik-baik aja, yang buruk-buruk aja, berarti Anda tidak beriman. Kalau Anda beriman berarti nggak Islam. Anda sudah menzalimi namanya ketentuan Allah, sunnatullahnya. Ini maunya yang baik-baik doang. Kalau yang datang yang buruk dia nggak mau. Saya yang dituduhnya. Maka saya tanya, Anda bertuhan enggak? Kalian semua masih ada Tuhan enggak? Dia tidur. Itu saya tanya. Saya santai-santai aja, nggak ada saya pikirin. Semua memfitnah saya habis-habisan. Mau apa saya kegiatan saya menjadi fitnah itu. Mau saya tidur, mau saya makan, mau saya segala macam jadi fitnah semuanya. Maka kalau orang bertanya, ada orang yang mengalami fitnah kayak itu tuh. Di mana bukan di sini aja. Kok mana saya pergi? Kadang saya nggak kenal sama orang itu, tapi dia kenal sama saya. Padahal saya ini orang biasa doang. Lain kalau kayak artis tuh bisa lah tuh, atau kayak pejabat. Ini saya ada orang biasa-biasa lah. Rumah saya udah biasa-biasa aja. Mungkin rumah saya ini yang paling jelek di sini mah di komplek Tomon ini. Tapi saya bersyukur saya. Udah ada tempat tinggal. Saya bersyukur aja. Gitu bos ceritanya bos. Kita nggak usah serius-serius, nggak usah tegang-tegang amat, santai baik kita. Maka sekarang ini yang kan saya sampaikan judulnya sekarang ini adalah akhir zaman. Akhir zaman maksudnya di masa umat Nabi Muhammad SAW. Akhir zaman.
Tapi kalau akhir zaman dari masa umat Nabi Muhammad SAW, itu sama juga akhir zaman dari keseluruhan dari Nabi Adam dulu semuanya. Sebab ini akan menuju hari akhir namanya, atau kiamat. Sebab kiamatnya terjadi, kiamat iman di zaman Nabi Muhammad maupun kiamat alam semesta di zaman umat Nabi Muhammad ini. Kalau Nabi Muhammad nabinya akhir zaman. Ini maksudnya zamannya Nabi Muhammad tuh di akhir zaman di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai nih, kita mulai. Ini saya mengabarkan dari langit aja. Saya nggak punya ilmu. Kalau ada yang berdebat, membantah segala macam, debat aja orang langit. Biar saya melucu orang yang pasti dikirim kepada saya itu. Itu. Ini kirim. Kan melalui hati. Saya nggak pernah berjumpa secara nyata, nggak ada. Jangan kan dengan Nabi Muhammad secara dengan tingkat bawahnya kayak ulama yang tempat di langit. Ulama itu juga tempat di langit. Kalau dari kalang umat Nabi Muhammad di langit, di orang ulama belum pernah saya berjumpa sama dia. Orang kadang tuh ada datang dia waliullah, jubahnya ini segala macam. Nyata bersalam dengan dia. Hati-hati kalau gitu datangnya, hati-hati itu. Sebab saatnya akhir zaman, saat zamannya Dajjal. Dajjal ini bisa aja menipu apa saja, bisa dia. Jangan bilang Dajjal nggak pandai baca Quran, pandai dia. Kadang lebih pintar pula dari kita dia. Jangan nggak pandai dia berceramah, pandai Dajjal ini berceramah segala macam. Pokok yang dimaksud Dajjal nih, yang dimaksud Dajjal ini apa? Dia yang mengaku Tuhan. Kalau iblis nggak mau dia ngaku Tuhan. Nggak mau. Kalau yang mengaku Tuhan ya berarti Dajjal. Maksudnya apa? Kalau dia nggak Dajjal berarti dia masuk ke diri orang kayak Fir'aun. Fir'aun tuh Dajjal di dalam dirinya itu. Karena dia berani mengaku Tuhan. Sebab yang berani mengaku Tuhan tuh bukan iblis, nggak berani. Enggak, iblis dia masih mengaku bertuhan kepada Allah, tapi dia perintah Allah dia engkar. Disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam dulu, dia nggak mau, itu aja. Kalau Allah tak mau ke dia mendoa dia ke Allah. Ya Allah, engkau laknat di saya, engkau segala macam. Berilah kepada saya untuk menggoda, untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam nih akan bersama-sama masuk ke saya nanti ke neraka, dia bilang nih. Itu lebih kurang ini. Saya nggak bisa menjelaskan kayak kiai, kayak ustaz. Enggak. Saya nyampai kabar dari langit aja. Kalau masalah dalil nanti tanya aja orang langit, dalilnya apa, adanya gitu. Dia melalui saya akan sampai di hati saya itu. Gitu. Jangan ke saya. Anda tanya saya ini orang bodoh, sekat bodoh, saya bilang. Jangan kepada saya. Maka saya bilang, makanya judulnya nih akhir zaman, maka dibilang apa yang dimaksud akhir zaman? Sebab orang banyak baca-baca nih, akhir zaman ya. Kenapa ada akhir zaman? Berarti kalau ada akhir zaman, ada awalnya zaman. Di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kok ngapain dia sebut akhir zaman? Berarti ada awalnya, berarti awal zaman udah lewat gitu namanya kan? Sekarang kita udah masuk akhir zaman, kata penceramah ya kan? Penceramah yang hebat-hebat, penceramah yang mulia, segala macam, yang banyak, yang ramai ceramah didengar. Kalau saya nggak ada, masa orang bodoh mau didengar orang bodoh, kadang nggak punya apa-apa, rumahnya jelek lah segala macam. Kerjaan nggak pula jelas, serabutan doang. Tapi saya tetap bersyukur kepada Allah. Apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah. Dan apa-apa yang belum diberi Allah, saya tetap bersyukur. Nah ini, jadi apa yang dinamakan akhir zaman? Menurut orang-orang langit. Nah ini menurut orang. Kalau menurut orang apa kan udah jelas semuanya. Penjelasan orang dunia yang hidup di dunia ini, orang Islam. Orang ahli-ahli agama, udah jelas, ada banyak nyampe nih.
akhir zaman ini dah akan datang Dajjal nanti, akan datang Nabi Isa, akan datang segala macam Imam Mahdi. Ya, gitu. Kan dah jelas tuh penjelasannya itu. Tapi ini menurut orang-orang langit, bagaimana pula pemahamannya di akhir zaman ini? Ya, gitu. Bagaimana pula pemahamannya orang langit di akhir zaman ini? Sama ada dengan jelasan orang itu. Nah, itu. Sebenarnya akhir zaman yang sebenarnya, yang cuma diketahui oleh orang-orang langit. Orang langit yang tahu. Kapan saatnya akhir zaman? Apa yang terjadi di akhir zaman itu? Kenapa terjadi akhir zaman? Itu. Kalau manusia yang ada di bumi ini yang tahu akhir zamannya cuma satu, saatnya akhir zaman. Nabiullah Khidir. Jelas ngomong. Orang yang masih hidup di dunia ini, karena Nabi Khidir alaihissalam masih hidup di dunia ini. Masih hidup dia. Tapi Nabi Khidir juga bisa ke langit. Kadang sebentar ke langit dia, kadang turun ke bumi. Itu Nabi Khidir alaihissalam. Beda aja Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit oleh Allah. Diangkat ke langit itu maksudnya memang dia itu udah bidangnya di situ maksudnya. Nabi Isa ini yang punyanya ke ruh aja. Ruh dia itu. Ruh. Ruh aja. Nabi Isa nggak punya nafsu. Dia nggak punya apa. Ruh dia itu. Jadi di dalam badannya ada ruh. Gitu aja. Maka kalau mamanya keadaan terdesak, mamanya istilahnya memang apanya saatnya. Maksudnya saatnya datang tuh bukan apa-apa. Sebab sesudah dia itu akan datang Nabi yang kalau menurut Nabi Isa ini Ahmadnya itu Zarfanya itu Ahmad. Kenapa dibilang Ahmad gitu? Kalaulah sudah turun ke dunia kan Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang ngomong nih orangnya tidak ya cuma ada ruh doang itu. Ruh aja, ruh sama jasad. Dia tidak ada nafsu. Karena kita bukan dilahirkan secara normal, bapaknya nggak ada. Berarti istilah pengajian orang-orang tua-tua sifat 20 berarti pemberian orang tuanya nggak normal namanya kan nggak normal. Kalau misalnya pemberian orang tua ini maksudnya ada pernikahan lah atau perkawinan antara bapak dengan ibu. Kalau dia nggak ada perkawinan kan di situ adanya nafsu. Di situ adanya nafsu. Dia nggak punya nafsu. Nggak punya dia nafsu. Kalau akal mungkin dia punya hidup bisa itu, tapi kalau nafsu dia nggak punya. Pokoknya dia dalam jasad ada ruh itu aja. Maka kalau ada badannya itu ketika di dalamnya ruh terdesak dia memang saatnya datang apa Allah tadi untuk mengangkatnya ke langit. Ruhnya itu keluar dari badannya. Jadi ruh di luar badan di dalam, maka dia bisa naik ke langit. Kalau nggak begitu nggak bisa. Sama cerita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua orang-orang di tempat di langit itu orangnya bercahaya tubuhnya semuanya itu. So ruh di luar, jasad di dalam. Kenapa bisa? Karena dia orang-orang suci. Kalau kayak kita ini nggak bisa. Kita banyak dosa, banyak kotoran, banyak noda, nggak bisa. Kenapa begitu? Karena dikatakan entah menurut ayat atau menurut hadis ini saya nggak mau apa-apa itu. Di dalam tubuh orang Islam tuh, orang Islam ada daging segumpal. Kalau daging segumpal, kalau bersih lah itu tuhnya, masuk bersih lah seluruh tubuh. Apa nama itu? Itu dinamakan apa ini? Hati atau kalbu, kan? Nah itu, ya kita nyerempet sini-sini dikit ya nggak apa-apa lah. Besar yang di langit tuh. Ini belum pernah disampaikan oleh kiai, mau ustaz, mau apa. Dari awal juga nggak. Nabi Muhammad juga nggak pernah menyampaikan dulu di awal, nggak pernah. Ini sekarang disampaikan ya kita apa itu? Kok jelas-jelasnya. Kalau ada yang membantah, mendebat. Apa perubahan besar itu? Itu yang namakan tak awal, ada tak akhir. Tahap awal itu maksudnya, Nabi Muhammad tuh sebagai Rasulullah diutus Allah, tugasnya cuma menyampaikan doang. Mau beriman tidak beriman manusia ini,
segala macam nih. Bukan tugas Nabi Muhammad lagi, itu tugasnya Allah. Itu dinamakan tahap awal di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma saya nggak panjang-panjang dulu. Saya nggak panjang-panjang saya tidak. Jadi perubahan besar terjadi di langit. Jadi dia masuk ke terjadi perubahan besar. Sekarang bakal dia katakan terjadi tahap akhir, maka udah lama, maksudnya akhir zaman terjadi, bukan sekarang, udah lama itu. Sekarang Allah memberikan kuasanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, untuk mengurus umatnya, itu maksudnya di akhir zaman. Itu sesuai dengan doa Nabi Muhammad bilang wafat. Sesuai umat, maksudnya umat tuh, bagaimana umatku di akhir zaman bilangnya.